Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran seni budaya hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami konsep, teknik, dan prosedur berkarya seni teater, yaitu terkait watak tokoh dalam teater. Lalu, apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita simak materinya. Dalam mengenal suatu watak ya dalam pertunjukan teater, tentunya kita harus membaca naskahnya terlebih dahulu. Nah, ketika kita mengenal watak tokoh tersebut, sebuah cerita pastinya terbentuk karena ada tokoh atau pelaku ceritanya. Semua pengalaman yang ditulis dalam cerita diikuti tingkah laku dan pengalaman yang dijalani oleh tokoh dalam teks tersebut. Maksudnya di sini adalah teks naskah yang digunakan dalam sebuah pertunjukan tersebut. Pembaca dapat mengalami apa yang dialami oleh tokohnya. Mengenal watak tokoh cerita akan membantu memperjelas ataupun memahami maksud ceritanya. Nah, untuk memahami watak seorang tokoh dalam sebuah naskah dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Nah, apa saja? Yang pertama, hal yang sedang dilakukan tokoh. Jadi kita memahami apa hal yang sedang dilakukan oleh seorang tokoh. Bagaimana caranya? Yaitu kita melihat naskahnya. Biasanya dalam sebuah naskah yang dilakukan seorang tokoh itu terdapat petunjuk yang dilakukan ditulis dalam tanda kurung. Nah, misalnya seperti menatap sinis, itu ditandai tanda kurung. Berlari ditandai dengan tanda kurung, kemudian melirik ditandai dengan tanda kurung. Maka itu adalah cara kita mengenali watak tokoh, yaitu apa yang sedang dilakukan tokoh tersebut. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, hal yang sedang dikatakan tokoh tersebut. Biasanya terdapat dalam monolog ataupun dalam dialog. Kemudian yang ketiga, sikap tokoh tersebut dalam menghadapi persoalan. Misalnya seperti apa? Tokoh yang menghadapi sebuah masalah misalnya atau menghadapi sesuatu kejadian. Maka dalam menghadapi masalah tersebut, seorang tokoh akan muncul watak aslinya. Nah, sehingga nanti kita bisa mengenali ketika dia menghadapi masalahnya, apakah dia akan menjadi orang yang pemarah atau misalnya penyabar atau berwibawa dan sebagainya. Kemudian yang keempat, yaitu penilaian tokoh lain atas dirinya atau tokoh tersebut. Next. Dalam menganalisis konsep perwatakan tokoh, terdapat 3 aspek ya untuk menganalisis watak tokoh ini. Nah, 3 aspek yang harus diperhatikan ini untuk menganalisisnya. Yang pertama adalah aspek fisiologis. Apa itu aspek fisiologis? Aspek fisiologis ini adalah aspek yang berhubungan dengan perwatakan tokoh. Atau misalnya dari segi wajah, dari segi usia, dari warna kulit, warna rambut, bentuk rambut, mata, kecantikan, ketampanan, keseraman, gaya berjalan, dan lain-lain. Intinya, aspek fisiologis ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan ciri-ciri fisik. Kemudian yang kedua adalah aspek psikologis. Aspek ini berhubungan dengan sifat-sifat tokoh seperti sabar atau pemarah, disiplin atau pemalas, jujur atau pembohong, suka menolong atau kikir, cerdas atau bodoh, dan lain-lain.
Ini adalah ciri-ciri yang bersifat sifat. Kemudian yang ketiga adalah aspek sosial dan kedudukan. Nah, hal ini berhubungan dengan misalnya profesi seseorang. Dalam cerita ini yaitu profesi tokoh misalnya. Misalnya seperti profesi sebagai seorang guru, sebagai seorang tentara, dokter, buruh, pemimpin agama, dan lain-lain. Dalam sebuah drama absurd, profesi tokoh bisa bermacam-macam. Misalnya seperti kuli bangunan, jadi nelayan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita mengenali simbol-simbol dan nilai estetis watak tokoh. Yang pertama yaitu filosofis benda melambangkan makna tertentu. Sebagai contoh di sini, kita gunakan simbol yang digunakan yaitu penggunaan lilin. Nilai filosofisnya dalam penggunaan lilin ini, misalnya lilin itu memiliki arti atau melambangkan keamanan, ketenangan, penerangan, dan waktu. Atau misalnya penggunaan jubah. Jubah melambangkan kekuasaan, kekuatan, keanehan, dan lain-lain. Kemudian raut muka, bentuk fisik dan posisi badan. Nah, hal ini akan menimbulkan makna tertentu juga. Misalnya, ketika seseorang membungkuk, maka akan melambangkan posisi kerendahan hati. Atau misalnya, ketika leher condong ke depan, kemudian wajah terangkat lurus ke depan, ini merupakan simbol kecerdikan atau kewaspadaan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dilihat dari aspek musik. Pertunjukan teater dapat membangkitkan imajinasi penonton, yaitu dengan cara apa? Salah satunya yaitu ditambah dengan bantuan musik. Nah, tentu musik ini akan membantu pemahaman terhadap apa yang ingin disampaikan. Contohnya misalnya, suasana musik suling ini akan menggambarkan suasana pedesaan dan lain-lain ya. Kemudian yang keempat, penggambaran tokoh dan latar. Penggambaran tokoh dan latar dalam suatu pertunjukan teater dapat dilihat dari musik yang digunakan, pakaian, ataupun benda-benda yang dihadirkan dalam sebuah pertunjukan tersebut. Sebagai contohnya, yang pertama, penggambaran karakter tokoh bisa ditandai dari nama. Kok bisa nama? Misalnya saja, sebuah cerita yang berlatarkan atau berlatar belakang masyarakat di Bali. Nah, orang-orang di Bali biasanya ada memiliki awalan nama, misalnya seperti Wayan, Nyoman, Ketut, dan lain-lain. Itu adalah ciri atau nama-nama yang biasa dipakai oleh masyarakat yang hidup di kalangan masyarakat biasa. Nah, sedangkan masyarakat dari golongan-golongan bangsawan atau misalnya dari golongan orang-orang keturunan raja misalnya, mereka menggunakan nama misalnya seperti I Gusti Ngurah, atau misalnya Anak Agung, atau Cokorda, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian kita akan mengenal jenis-jenis watak tokoh berdasarkan peranannya. Oke, kita lihat yang pertama. Tokoh protagonis. Mungkin kalian sudah sering dengar istilah protagonis ya. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh utama yang menjadi pembawa arah cerita. Biasanya dalam sebuah lakon ada satu atau dua orang tokoh protagonis yang dibantu tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam lakuan.
yang terbelit dengan kesulitan-kesulitan tertentu, atau anggapannya yaitu mengalami permasalahan seperti itu. Biasanya tokoh protagonis ini disebut juga secara umum orang-orang Indonesia menyebutnya dengan tokoh putih atau tokoh baik, seperti itu. Nah, dalam sebuah cerita Cinderella, di sini Bapak ambil contoh protagonisnya adalah Cinderella. Oke, next, tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang berperan sebagai penentang alur cerita ataupun penentang tokoh protagonis. Berperan sebagai penghalang tokoh protagonis. Sudah jelas kan bahwa tokoh antagonis ini berlawanan dengan tokoh protagonis, tokoh sebelumnya tadi. Nah, tokoh protagonis ini biasanya disebut dengan tokoh hitam atau tokoh jahat. Nah, di sini Bapak akan contohkan kalian dalam cerita Cinderella juga bahwa yang tergolong sebagai tokoh antagonis yaitu adalah ibu tiri dan saudara tirinya. Ibu tiri dan saudara tiri Cinderella. Kemudian ada tokoh yang disebut tritagonis. Apa sih tokoh tritagonis itu? Tokoh tritagonis adalah tokoh yang berpihak kepada protagonis dan antagonis, atau menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Bisa di sini kita lihat contohnya masih dalam cerita Cinderella. Kita golongkan tokoh tritagonis itu adalah ibu perinya, seperti itu. Oke, next. Jenis-jenis watak tokoh berdasarkan fungsinya. Bila tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis watak tokoh berdasarkan peranannya, sekarang kita membahas berdasarkan fungsinya. Oke, yang pertama, tokoh sentral. Apa sih tokoh sentral itu? Tokoh sentral adalah tokoh yang paling menentukan dalam seluruh lakon drama. Tokoh sentral biasanya adalah tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kemudian yang kedua yaitu tokoh utama. Tokoh utama adalah pelaku yang diutamakan dalam sebuah lakon. Tokoh ini banyak muncul dan banyak dibicarakan dalam naskah. Nah, jadi cara mudah untuk menemukan siapa yang menjadi tokoh utama dalam sebuah naskah tentunya sangat mudah, yaitu dengan melihat siapa nama yang sering dibicarakan atau nama yang sering muncul di dalam naskah tersebut. Nah, tentu itulah nanti yang akan menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tokoh pembantu. Tokoh pembantu di sini bukan seperti yang kita bayangkan ya, bukan tokoh pembantu seperti pembantu rumah tangga, tetapi tokoh pembantu yang dimaksud adalah tokoh yang memegang peran pelengkap dan tambahan dalam jalinan cerita. Kehadirannya dimunculkan menurut kebutuhan cerita. Nah, biasanya secara umum orang-orang di Indonesia atau kita-kita semua ini biasanya menyebut tokoh pembantu ini dengan sebutan tokoh figuran. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang teknik penerapan watak tokoh. Yang pertama yaitu penerapan tokoh berdasarkan gambaran fisiknya. Bagaimana kita menerapkan watak tokoh dalam naskah kepada diri kita ketika kita bermain dalam sebuah pertunjukan teater? Yaitu pertama, setelah kita membaca naskah tadi, tentu kita akan tahu apa saja tadi ciri-ciri yang disampaikan dalam naskah tersebut. Nah, di sini kita akan menerapkan tokoh berdasarkan gambaran fisiknya. Misalnya tadi fisiknya, misalnya rambutnya berwarna merah, atau misalnya dia mempunyai tahi lalat di atas hidung.
atau memiliki hidung yang panjang seperti Pinocchio misalnya, atau misalnya memiliki dagu yang panjang, memiliki mata yang sipit. Nah, tentu ciri-ciri fisik yang seperti itu harus digambarkan kepada tokoh yang tepat. Tentu kita juga akan memilih tokoh yang tepat untuk memainkan karakternya. Jadi, penerapan tokoh berdasarkan penggambaran fisik ini ditandai dengan yang pertama, umur. Apakah sudah tepat misalnya umur yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan naskahnya. Kemudian jenis kelaminnya, laki-laki kah atau perempuan kah. Kemudian ciri-ciri tubuh. Tubuhnya misalnya tinggi atau agak pendek dan sebagainya. Kemudian ada misalnya ciri-cirinya cacat jasmaniah, misalnya tangannya terpotong, misalnya jarinya terpotong sehingga menyisakan ada 4 jari saja. Atau misalnya setelah berperang dia kehilangan telinganya sehingga dia punya 1 telinga saja. Atau misalnya karena dia setelah mengalami kemoterapi karena kanker sehingga rambutnya misalnya menjadi botak. Nah, sehingga pemerannya pun juga harus memilih tokoh yang tidak memiliki rambut atau misalnya kepalanya botak, misalnya seperti itu. Kemudian ciri khas yang menonjol, sudah disebutkan tadi, misalnya ada orang yang memiliki mata yang sipit misalnya, atau memiliki hidung yang besar misalnya, atau wajahnya bulat dan sebagainya. Kemudian suku bangsa, setiap suku bangsa itu memiliki ciri-cirinya tersendiri. Misalnya seperti orang-orang di Eropa memiliki warna mata misalnya seperti biru, atau misalnya berwarna abu-abu dan sebagainya. Atau misalnya orang-orang di belahan bangsa barat itu memiliki rambut yang cenderung berwarna arah ke putih ya. Kemudian misalnya orang-orang dari dataran Tiongkok misalnya mereka memiliki mata cenderung sipit misalnya. Atau misalnya dari Afrika misalnya orang-orang di sana cenderung memiliki kulit yang eksotis, misalnya berwarna agak gelap, misalnya seperti itu. Atau misalnya raut muka menjadikan ciri fisik juga. Kemudian kesukaan serta keadaan tubuh. Keadaan tubuh di sini misalnya tinggi, pendek, kurus, gemuk, suka senyum atau cemberut dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu penerapan tokoh berdasarkan gambaran psikis. Penerapan tokoh berdasarkan gambaran psikis dapat dilakukan dengan menganalisis karakter tokoh, kebiasaan-kebiasaan, aspirasi, motivasi, dan sikap hidupnya. Gambaran psikis ini dapat terjadi pada tokoh protagonis ataupun tokoh antagonis. Kemudian yang ketiga, penerapan tokoh berdasarkan gambaran sosial. Nah, ini biasanya nampak pada profesinya, pekerjaannya, dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Tentunya sesuai dengan apa yang dituliskan dalam naskah tersebut. Contohnya, biasanya pada naskah misalnya cirinya adalah kakek Asep adalah penunggu kolam. Ia adalah mantan pengusaha yang gagal. Nah, di situ sudah diperlihatkan dalam naskah itu telah dilihatkan gambaran sosial seseorang, yaitu tokohnya tadi adalah kakek Asep misalnya, dan profesinya adalah sebagai penunggu kolam, misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu prosedur penerapan watak tokoh. Apa itu prosedur? Prosedur itu adalah kita berbicara masalah cara, yaitu bagaimana caranya kita menerapkan. Nah, di sini akan sekilas Bapak sampaikan bagaimana caranya kita menerapkan watak tokoh dalam naskah drama, kemudian kita terapkan kepada diri kita ketika kita memainkan sebuah naskah tersebut. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama kita bisa lihat, yang pertama adalah dengan membaca naskah secara keseluruhan.
Kenapa harus membaca naskah secara keseluruhan? Tentunya ketika kita membaca sebuah naskah drama dari awal hingga dengan naskah itu habis, maka kita akan menemukan tokoh-tokoh yang bermain di dalamnya. Nanti kita akan menemukan tokoh antagonis, protagonis, tritagonis, figuran dan lain-lainnya. Sehingga kita juga akan mengenali karakter protagonisnya, misalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan sebagainya. Atau misalnya seperti antagonisnya, dia pemarah, sangat jahat dan sebagainya. Atau misalnya antagonisnya pendiam tapi sangat jahat, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga dengan membaca naskah secara keseluruhan, kita akan menemukan latar ceritanya misalnya seperti apa. Misalnya kita akan menemukan tempat-tempat yang digunakan atau diceritakan di dalam naskah tersebut. Atau misalnya kapan saja waktu yang digambarkan dalam cerita tersebut. Atau misalnya suasana seperti apa, apakah suasananya ada sedih, ada bahagia dan sebagainya. Nah, sehingga latar tempat, waktu dan suasana yang digambarkan kita akan mengetahui dan mampu memahami, yaitu dengan membaca naskah secara keseluruhan ini. Kemudian kita juga akan mengetahui alur cerita. Bagaimana alur cerita yang disampaikan dalam naskah tersebut? Apakah alur cerita naskah ini berjalan maju atau berjalan mundur, atau alur ceritanya berjalan secara campuran, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan tokoh utama dan tokoh pembantu, tokoh protagonis dan antagonis. Nah, tentu ini akan kita temukan ketika kita melakukan hal yang pertama tadi, yaitu membaca naskah secara keseluruhan. Ketika kita sudah membaca naskah, tentu kita akan menemukan tokoh utama atau pembantunya, kemudian tokoh protagonis dan antagonisnya. Nah, yang terakhir, prosedurnya adalah membuat analisis karakter tokoh dari aspek psikis, psikologis, dan sosial. Baik itu untuk tokoh utama maupun tokoh pembantu, dan tokoh protagonis ataupun tokoh antagonis. Nah, setelah kita membaca dan menemukan tokohnya, setelah itu kita menganalisis. Misalnya, tokoh utamanya seperti ini. Dia misalnya tokoh utamanya orangnya pendiam, baik, tetapi dalam kehidupannya dia selalu disiksa, misalnya seperti itu. Tapi dia sangat sabar, sehingga dengan kesabarannya dia akan mampu menjalani kehidupan sehari-hari dan kehidupannya berakhir dengan bahagia, misalnya. Kemudian misalnya kita menganalisis dari cerita yang disampaikan, misalnya tokoh antagonisnya dia juga pendiam, sama seperti dengan protagonis. Tapi dia walaupun pendiam, tapi dia jahat seperti psikopat. Ketika dia menjahati protagonis setiap hari, dia tidak pernah merasa puas dan lama-kelamaan akhirnya dia diketahui oleh polisi dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya seperti tokoh tritagonis, misalnya ada polisi yang akhirnya mengetahui ada seorang psikopat yang setiap hari menyiksa atau menjahati tokoh protagonisnya, sehingga mereka beraksi untuk menangkap tokoh protagonis tersebut. Kemudian misalnya ada tokoh-tokoh figuran yang lain, misalnya tetangga-tetangga di sekitar rumah protagonis, misalnya mereka melaporkan bahwa setiap hari tokoh protagonis telah mendapatkan kejahatan dari seorang tokoh yang jahat, misalnya. Nah, sehingga semua tokoh dan alur ceritanya saling berkaitan. Nah, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Apabila ada salah dan hilapnya mohon dimaafkan, dan bila ada materi yang kurang jelas nanti silakan kalian tanyakan. Untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.